Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Emalia Nurrahmania dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana. Saya dari kelas PAI D23. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul Agama Islam bab 9 dengan judul Sistem Ekonomi dan Etos Kerja dalam Islam. Yuk simak terus. Sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Yuk kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi Islam. Apa itu sistem ekonomi Islam? Sistem ekonomi Islam adalah sengumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan kondisi lingkungan dan keadaan tertentu. Nah, di sini perlu dilingkari bahwa semua sistem ekonomi Islam, semua dasar-dasar dan hukum dalam ekonomi Islam dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak sembarang mengambil hukum, tidak sembarang menentukan hukum, tapi semuanya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, di dalam sistem ekonomi Islam terdapat 3 nilai dasar dan 3 nilai instrumental. Yang pertama yaitu kepemilikan. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah kepemilikan oleh manusia terhadap sumber-sumber ekonomi ini bukanlah penguasaan mutlak. Karena sesungguhnya semua yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, nilai yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan ini sangatlah penting bagi setiap muslim, karena semua aspek kehidupan harus ada nilai keseimbangan di dalamnya. Misalnya, keseimbangan itu terwujud dalam kesederhanaan, hemat, tidak membuang-buang uang untuk hal-hal yang tidak berguna, dan sebagainya. Maksud lain dari keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Kemudian nilai dasar yang ketiga adalah keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah keadilan dalam segala bidang ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi, hingga distribusi. Semua haruslah dilakukan secara adil dan tidak ada kecurangan di dalamnya. Keadilan di sini juga berarti kebijaksanaan dalam memberikan sebagian harta benda kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu memasuki pasar, sedekah, zakat, dan sebagainya. Oke, langsung saja kita next ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Apa perbedaannya? Yang pertama ialah syariat Islam. Di sini maksudnya adalah segala aspek ekonomi harus didasarkan pada syariat Islam. Ini diberlakukan secara menyeluruh pada setiap individu, keluarga, kelompok, pengusaha, pemerintah, dan sebagainya yang memegang peran sebagai pelaku ekonomi. Kemudian poin kedua adalah efisiensi dan manfaat. Di sini prinsip ekonomi Islam dititikberatkan pada efisiensi dan manfaat yang diperoleh, serta tetap memelihara dan menjaga lingkungan alam sekitarnya. Kemudian poin ketiga adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi, motif ekonomi Islam ialah mencari keseimbangan dunia dan akhirat. Kegiatan ekonomi di sini berlaku sebagai jalan untuk beribadah dan menyiapkan tabungan untuk di akhirat nanti. Oke, next ke materi selanjutnya. Di sini ada respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Ada dua bahasan yang akan dijelaskan, yaitu e-commerce dan bunga bank. Next, sebelum kita membahas tentang e-commerce dan bunga bank, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Nah, mayoritas ulama menetapkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu orang yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Syaratnya, orang yang bertransaksi tersebut haruslah berakal dan dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Kemudian syarat kedua adalah ijab qabul. Ijab berarti keinginan sesuatu untuk memiliki barang tersebut, sedangkan qabul adalah kebalikannya, mengindikasikan kerelaan untuk menerima ijab. Syarat yang ketiga yaitu adanya barang atau objek transaksi. Dengan syarat, barangnya harus memiliki manfaat. Milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, dan barang yang diakadkan ada pada diri orang tersebut. Nah, dari 3 rukun dan syarat jual beli ini, kita langsung lanjut ke pembahasan tentang e-commerce. Di dalam e-commerce ini terdapat 2 jenis komoditi. Yang pertama ada komoditi digital, yang kedua ada komoditi non-digital.
Contoh dari komoditi digital ini adalah newspaper, e-book, virtual library, aplikasi yang dapat dijual dan dibeli secara legal, yang intinya dapat dilakukan transaksi secara online atau melalui website. Sedangkan untuk komoditi non-digital ini, karena barangnya tidak dapat diserahkan melalui internet atau website, maka terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan. Di antaranya adalah prosedur pengirimannya harus sesuai dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Begitu juga dengan spesifikasi komoditi, serta waktu dan tempat penyerahan. Sebelum transaksi diberlangsungkan, maka harus terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang batas waktu penyerahan dari komoditi yang akan diperjualbelikan tersebut. Oke, saya rasa cukup tentang e-commerce. Selanjutnya adalah materi tentang bunga bank. Bunga bank di sini terdiri dari bank konvensional dan juga bank syariah. Namun, bunga bank ini hanya diterapkan pada bank konvensional dan tidak diterapkan pada bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan bunga dalam bertransaksi dengan nasabah. Ada dua jenis bank konvensional, yaitu bank umum dan bank pengkreditan. Nah, sekarang permasalahan di sini adalah bagaimana hukum dari bank konvensional yang menerapkan bunga? Pertanyaan ini mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dari para ulama. Ada yang mengatakan haram, mubah, sehingga masih tidak jelas bagaimana halal dan haramnya. Kemudian ada bank syariah. Sesuai dengan namanya, bank syariah ini dibuat dengan berlandaskan pada hukum-hukum dan syariat Islam. Perbedaan pokok antara bank konvensional dan bank syariah ialah pada sistem operasionalnya. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah, di sini menerapkan minimal 5 sistem operasional. Di antaranya yaitu sistem simpanan, sistem bagi hasil, sistem margin keuntungan, sewa, dan fee. Langsung saja pada materi selanjutnya, yaitu etos kerja dan kemandirian hidup. Yang akan pertama kita bahas adalah etos kerja Islami. Sebagai Muslim, kita harus memahami bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Jadi, bekerja tidak semata-mata hanyalah untuk mencari uang dan menafkahi keluarga. Namun, bekerja ini dilakukan dengan niat untuk mencari ridho Allah dan menjalankan sunnah Rasul. Untuk mencapai kesuksesan dan mendapatkan rezeki yang barokah, maka umat Islam harus memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan etos kerja yang tinggi, maka sebuah pekerjaan akan mencapai hasil yang maksimal. Bekerja adalah sebuah keharusan bagi semua umat Islam. Allah tidak akan menurunkan rezeki dari langit, namun semua manusia harus mencari rezeki tersebut dengan berusaha dan berupaya semaksimal mungkin. Allah sungguh sangat mencintai orang yang bekerja keras dan mencari pekerjaan secara halal. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa hanya dengan bersusah payah mencari nafkah, maka dapat menghapuskan dosa-dosa dari orang tersebut. Jadi, orang-orang yang bekerja ini sangat mulia di mata Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemandirian dalam Islam. Dalam Islam dijelaskan bahwa kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi orang tersebut masih mampu tanpa melakukan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemandirian ini mengajarkan bahwa setiap manusia hanya boleh bergantung pada Allah dan tidak boleh bergantung antar sesama manusia. Dalam hidup, setiap orang pasti membutuhkan bantuan orang lain. Namun, bukan berarti bahwa kita harus meminta orang lain untuk memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 11, ditegaskan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubah nasib mereka sendiri. Setiap muslim harus berikhtiar dengan sungguh-sungguh agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Di samping itu, setiap muslim harus berani mencoba dan berani mengambil resiko. Orang yang bermental mandiri tidak akan menganggap kesulitan sebagai hambatan, namun sebaliknya, ia akan menganggap hal itu sebagai peluang. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan keadaan terbaik dan memiliki potensinya masing-masing. Jadi, kita harus berusaha sekuat tenaga agar tidak menjadi beban bagi orang lain, namun tetap berpegang teguh dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian etos kerja dan kemandirian hidup dalam Islam. Kesimpulannya di sini adalah sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.